Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Monika Trimasari MPD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu pembahas dan teman-teman yang berkesempatan hadir pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Nelly Azmi, NIM 17231078. Kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Proposal penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Penelitian yang ini dilatar belakangi karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan. Seorang manusia tidak dilahirkan serta-merta dalam keadaan pandai dan terampil untuk memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, seseorang perlu mengikuti proses pendidikan untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah untuk perbaikan mutu seperti perbaikan kurikulum. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan ke kompetensi yang harus dicapai. Kompetensi di sini adalah sikap spiritual, sikap sosial, keterampilan, dan KI 4 dan KI 3 pengetahuan. Pembelajaran saat ini telah mengalami transisi. Transisi pembelajaran saat ini itu terjadi karena adanya COVID-19 yang datang ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah membuat kebijakan. Kebijakan ini diperuntukkan agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhindar dari wabah COVID-19. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah peralihan pembelajaran yang semula berlangsung secara tatap muka dialihkan ke PDR atau dikenal juga dengan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh atau juga pembelajaran secara daring. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak semua atau seluruhnya menerapkan pembelajaran secara daring. Terdapat beberapa sekolah yang menerapkan pembelajaran daring disertai luring karena keterbatasan fasilitas yang dimiliki peserta didik dan juga keterbatasan jaringan. Sementara itu, salah satu sekolah yang menerapkan pembelajaran disertai daring dan luring ini adalah pembelajaran di SMP Negeri 1 Tanjung Mutiara. Di SMP ini terdapat banyak kendala yang dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik kurang memahami materi yang dipelajari secara mandiri, kurangnya minat peserta didik untuk serius dalam belajar, banyaknya peserta didik yang masih mencontek, dan yang menjadi masalah utama yaitu kurangnya sumber pembelajaran daring. Sumber pembelajaran yang digunakan biasanya adalah bahan ajar. Bahan ajar di sini adalah bahan ajar cetak atau bahan ajar sederhana yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti inovasi pada bahan ajar. Bahan ajar yang semulanya berbentuk cetak dapat diinovasikan menjadi bentuk e-modul. E-modul merupakan bentuk penyajian bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang disajikan dalam bentuk elektronik. Selain itu, pembelajaran di sekolah belum dikaitkan dengan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat. Kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat ini termasuk ke dalam etnoscience. Berbagai materi dipelajari di siswa SMP Negeri 1 Tanjung Mutiara, khususnya di kelas 8, salah satu materinya itulah materi sistem ekskresi manusia. Materi sistem ekskresi manusia ini adalah materi yang dekat dengan kehidupan siswa. Materi sistem ekskresi manusia ini membahas tentang sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti pengembangan modul tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang pertama yaitu terbatasnya penggunaan sumber belajar yang hanya berasal dari buku paket IPA dan bahan ajar sederhana sebagai media utama, sehingga kurang menarik perhatian dan minat peserta didik dalam menggunakannya. Yang kedua yaitu sumber belajar yang digunakan cukup sulit untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga yaitu perlunya mengembangkan bahan ajar IPA berupa modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membataskan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, yaitu pengembangan bahan ajar non-cetak berupa modul elektronik. Yang kedua, yaitu pengembangan modul ini menggunakan model 4D.
Yang ketiga yaitu pengembangan e-modul ini menggunakan tipe keterpaduan SERT serta berbasis etnoscience. Yang keempat, pengembangan e-modul ini hanya terdapat pada materi sistem ekskresi manusia KD 3.10 dan KD 4.10. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana kevalitan e-modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Yang kedua, bagaimana kepraktisan e-modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Sedangkan tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui kevalitan dan kepraktisan e-modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk menghasilkan produk e-modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan bagi peserta didik dapat membantu peserta didik belajar mandiri dan dapat memudahkan peserta didik membuka modul yang dipelajari menggunakan smartboard masing-masing. Yang kedua, bagi pendidik diharapkan dapat memberikan motivasi bagi guru dalam pengembangan media pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik, serta mengandung etnoscience. Bagi peneliti diharapkan sebagai pengalaman dan wawasan peneliti dalam mengembangkan modul berbasis etnoscience untuk bekal menjadi guru nantinya, serta memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pendidikan di jurusan pendidikan IPA APMIPA UNP. Diharapkan bagi peneliti lain sebagai sumber dan motivasi bagi peneliti lain. Selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan, yaitu yang pertama ya produk yang dihasilkan itu berupa modul elektronik atau e-modul IPA terpadu tipe SERT berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia, yang mana kegiatan dalam e-modul ini terdapat kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan. Aplikasi yang digunakan pada e-modul ini menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dan iSpring Suite 9. Bagian kedua pada proposal ini yaitu kerangka teori. Yang pertama, kajian teori bermata e-modul. E-modul ini merupakan sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu yang disajikan dalam format elektronik. Yang kedua, tipe SERT. Tipe SERT adalah model pembelajaran dengan menggabungkan atau memadukan antara dua mata pelajaran yang saling melengkapi, dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus pada konsep, keterampilan, serta sikap. Penggabungan antara konsep pembelajaran, keterampilan, sikap yang saling berhubungan satu sama lain dipayungi dalam satu tema. Selanjutnya, etnoscience. Etnoscience ini merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli dengan ilmiah, mana pengetahuan sains asli ini terdiri atas pengetahuan yang menyinggung mengenai fakta masyarakat. Pengetahuan tersebut berasal dari kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ruang lingkup pengetahuan sains asli ini meliputi bidang sains, pertanian, ekologi, obat-obatan, serta manfaat dari flora dan fauna. Selanjutnya, materi sistem ekskresi manusia. Materi sistem ekskresi manusia ini membahas tentang pengeluaran zat-sisa metabolisme di dalam tubuh melalui organ ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi, serta pola hidup sehat, agar terhindar dari penyakit dan kelainan organ ekskresi. Tipe keterpaduan yang digunakan adalah tipe keterpaduan SERT, yang mana memadukan antara materi biologi dengan materi kimia. Materi biologi di sini adalah proses ekskresi pada manusia dan penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi. Sedangkan materi kimia yaitu pengobatan penyakit dan kelainan pada sistem ekskresi. Tema yang diambil di sini adalah penyakit dan pengobatan secara etnoscience. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Di sini peneliti menggunakan 5 penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Nita Sunaria Herawati pada tahun 2018 yang mana berjudul Pengembangan Modul Elektronik e-Modul Interaktif pada Mata Pelajaran Kimia kelas 11 SMA. Yang kedua, penelitian dari Hilmania Dwi Lestari tahun 2020 yang mana penelitiannya berjudul Pengembangan e-Modul IPA bermuatan tes online untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga yaitu penelitian dari Didit Ardianto tahun 2016 yang mana berjudul Literasi Sains dan Aktivitas Siswa pada Pembelajaran IPA Terpadu Tipe SERT. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu penelitian dari Wibin Eka Rahayu tahun 2015
yang berjudul Pengembangan Modul IPA Terpadu berbasis Etnoscience, tema energi dalam kehidupan untuk menanamkan jiwa konservasi peserta didik. Selanjutnya penelitian dari Ika Liawati tahun 2019 yang berjudul Pembelajaran Materi Sistem Ekskresi Manusia berbasis masalah terintegrasi etnoscience untuk mengembangkan literasi sains visual. Selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir peneliti di sini adalah karena adanya COVID-19 mengakibatkan transisi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring pada pembelajaran IPA di SMP. Banyak materi yang dipelajari di IPA SMP, salah satunya adalah materi sistem ekskresi manusia. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran IPA di SMP saat daring ini yang pertama yaitu terbatasnya penggunaan sumber belajar yang hanya berasal dari buku paket IPA dan bahan ajar sederhana sebagai media utama, sehingga kurang menarik perhatian dan minat peserta didik dalam menggunakannya. Sumber belajar yang digunakan cukup sulit untuk membantu proses pembelajaran jarak jauh, perlunya mengembangkan bahan ajar IPA berupa e-modul IPA terpadu tipe SART berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia. Jika masalah ini tidak diatasi, maka peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Solusi yang ditawarkan peneliti di sini adalah pengembangan e-modul IPA terpadu tipe SART berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia, yang mana nantinya akan dilakukan uji validitas oleh dosen pendidikan IPA dan setelah diuji validitas akan dilakukan revisi, kemudian diujikan praktikalitasnya oleh guru IPA dan siswa SMP, yang mana nantinya akan dihasilkan di modul IPA terpadu tipe SART berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia yang valid dan praktis untuk siswa SMP kelas 8 MTS. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Research and Development atau R&D. Model penelitian pengembangan yang digunakan adalah model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, yang mana mengungkapkan model 4D ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama pendefinisian atau define, kedua perancangan atau desain, yang ketiga pengembangan atau develop, yang keempat penyebaran terisi minat. Namun, pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi sampai pengembangan, karena keterbatasan waktu dan biaya. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Selanjutnya, masih tentang jenis penelitian. Model kode ini diawali dengan analisis awal, setelah itu analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan menghasilkan spesifikasi tujuan. Setelah spesifikasi tujuan dihasilkan, maka tahap define berakhir. Setelah itu, dilakukan tahap desain. Tahap desain dimulai dari menyusun tes acuan patokan, pemilihan media, pemilihan format, dan membuat rancangan modul IPA. Dan membuat hasil rancangan modul IPA terhadap satu ini, setelah draft 1 dihasilkan, maka tahap desain berakhir. Kemudian lanjut ke tahap develop atau pengembangan, yang mana dimulai dari penelitian dosen ahli dari selanjutnya dilakukan tahap setelah dihasilkan draft 1, maka dilakukan tahap peninjauan dosen pembimbing, tahap pengembangan. Setelah dilakukan peninjauan dosen pembimbing, maka dihasilkan draft 2 yang akan dilakukan revisi 1. Setelah dilakukan revisi 1, maka akan divalidasi oleh dosen ahli. Validasi dosen ahli ini akan menghasilkan draft 3 yang akan direvisi 2. Setelah itu akan diuji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini akan menghasilkan revisi 3 dan modul setelah direvisi akan menghasilkan modul IPA. Selanjutnya subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah dosen jurusan pendidikan IPA sebagai validator, guru IPA SMP di 1 Negeri sebagai subjek praktikalitas, dan peserta didik SMP Negeri 1 Negeri sebagai subjek praktikalitas. Objek penelitian di sini adalah e-modul IPA terpadu tipe SART berbasis etnoscience pada materi sistem ekskresi manusia kelas 8 SMP MTS. Jadi data yang digunakan adalah data primer. Data primer ini diperoleh dari pengamatan secara langsung kepada subjek penelitian. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan adalah instrumen validitas dan instrumen praktikalitas. Instrumen validitas ini digunakan untuk memperoleh data dari dosen ahli sebagai validator untuk bahan mengevaluasi modul IPA yang dikembangkan. Uji validasi ini mengenai kelayakan modul ini digunakan lembar validasi, komponen validitas, mencakup substansi materi, kelayakan tampilan, kelayakan penyajian, dan kebahasaan. Sedangkan instrumen praktikalitas digunakan untuk menguji apakah e-modul yang dikembangkan telah memenuhi kriteria praktis. Uji praktis ini menggunakan angket respon guru dan peserta didik yang akan diberikan
Setelah peserta didik melihat menggunakan e-modul IPA terpadu, komponen praktikalitas mencakup dapat digunakan, mudah digunakan, menarik, dan efisien. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini gunakan 4 tahap, mana data yang akan dianalisis itu adalah data validitas dan praktikalitas. Yang pertama, tahap pertama itu memberi skor. Skor yang diberi itu jika nilainya 5, maka dikatakan sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang. Setelah itu, jika skornya teroleh, maka akan diolah skor. Nilai memberikan perolehan skor dibagi skor maksimum dikali skor ideal. Setelah dilakukan 2 tahap ini, maka dilakukan menghitung rata-rata skala Likert pada masing-masing kreditor. Setelah dihitung, maka dilakukan interpretasi nilai pada kategori validitas. Jika kategori validitas intervalnya 0-20 dikatakan rendah sekali, kategori validitas berasal dari 21-40 rendah, 41-60 cukup tinggi, 61-80 tinggi, 61-100 sangat tinggi. Apabila rentangan dari interval ini 60-100, maka dikatakan bahwa e-modul tersebut valid. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.